kelas. Jadi yang lebih tepat adalah yang A, mengucap salam saat bertemu atau berpisah dengan sesama teman dan guru. Kalau yang prokariot itu berarti dia belum memiliki membran inti. Lanjut soal nomor 32. Bahan ajar yang cocok untuk anak PAUD atau TK pada prinsipnya harus memenuhi beberapa hal, antara lain bahan ajar ini ya harus benar-benar ada dan nyata. Kenapa harus benar-benar ada dan nyata? Karena biasanya anak TK ini membutuhkan suatu yang konkret, yang benar-benar ada di hadapannya. Jadi jawabannya jelas ya, yang opsi D, konkret. Kemudian soal nomor 33. Mampu memuji, memberi semangat, atau menolong anak, termasuk tugas perkembangan sosial anak ketika usia berapa? Usia di mana anak sudah bisa mengontrol emosinya. Artinya, ini ada pada usia di tingkatan yang paling tinggi. Dari opsi A sampai E, usia yang paling matang atau yang paling mumpuni untuk memberikan perkembangan emosi ini adalah usia sekitar 4 sampai 6 tahun. Jawabannya yang D. Berarti gaul hidup jamur tersebut masuk dalam kelompok apa? Nomor 34, APE dapat meningkatkan lebih dari satu aspek perkembangan. Ini adalah ciri APE yang kata kunci dari pertanyaan ini adalah dapat meningkatkan lebih dari satu aspek perkembangan. Berarti ini APE ini sangat multiguna. Multiguna ini artinya dapat difungsikan lebih dari satu fungsi. Konstruktif itu bukan. Kemudian yang B multiguna, ya jawabannya. Yang C itu inovatif, kemudian yang D kreatif, dan yang E aman. Ya, jawabannya yang B multiguna. Nomor 35. Berikut adalah salah satu contoh tugas perkembangan sosial di taman kanak-kanak. Yang dimaksud perkembangan sosial ini adalah perkembangan yang berkaitan dengan interaksi dengan sesama. Kenapa interaksi dengan sesama? Karena ini sosial ini melibatkan keterlibatan antara satu dengan yang lainnya. Jawabannya yang tepat adalah yang C. Anak saling bertukar alat main dengan temannya. Melibatkan temannya ketika bermain, kemudian dia saling bertukar alat permainan. Interaksi langsung ya. Nomor 36. Salah satu unsur kreativitas adalah A. Merupakan suatu cara berpikir tidak anonim dengan kecerdasan yang mencakup kemampuan mental selain berpikir. Kita simpan dulu. Kemudian yang B, dapat berbentuk produk seni, kesusastraan, produk ilmiah, atau bersifat prosedural atau metodologis. Kita simpan juga. Kemudian yang C, ditandai oleh banyak atau lebih dari satu kemungkinan jawaban dalam menghadapi persoalan. Ya, ini ya. Kita tebali dulu yang C. Kemudian yang D, mempunyai maksud dan tujuan yang tertentu, bukan fantasi semata.
Ini jelas tidak. Kemudian yang E, metode pembelajaran di sekolah. Ini juga bukan. Ya. Antara A, B, dan C, jawaban yang tepat untuk unsur kreativitas adalah yang C. Yang A jelas tidak, karena selain berpikir atau tidak sinonim, berarti bukan ya. Kenapa yang C? Karena ditandai oleh banyak atau lebih dari satu kemungkinan jawaban dalam menghadapi persoalan. Berarti untuk menyelesaikan sebuah persoalan, dia harus memiliki beberapa cara untuk menjawabnya. Yaitu anteridium dan artificium. Anteridium akan membentuk Soal nomor 37. Sedangkan artificium mengapa keluarga mempunyai peran penting dalam proses sosialisasi anak? Karena keluarga merupakan unsur utama dan pertama sebelum anak melakukan sosialisasi dengan orang lain. Kita baca dulu. Opsi yang A, keluarga merupakan kelompok kecil yang anggota-anggotanya interaksi secara tatap muka dan relatif ketat. Nah, ini cuma penjelasan keluarga itu apa gitu. Kemudian yang B, keluarga sebagai lingkungan sosial pertama kali dan anak menerima pendidikan pertama dan utama. Ya. Kita kembali yang B, kemudian lanjut B, keluarga mempunyai kewajiban memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya. Yang C ini, keluarga hanya memberikan kewajiban berupa kasih sayang kepada anak-anaknya, berarti kurang tepat. Kemudian yang D, keluarga mempunyai kewajiban mendidik anak-anaknya. Kita simpan juga yang D. Kemudian yang E, keluarga mempunyai ikatan darah dengan anaknya. Memang benar keluarga itu mempunyai ikatan darah dengan anaknya, tapi bukan merupakan peran penting dalam proses sosialisasi anak. Nah, jawabannya adalah yang B. Nah, alasannya lebih kuat karena keluarga merupakan pendidikan utama dan pertama sebelum anak itu melakukan sosialisasi dengan lingkungan yang lainnya. O2 dengan CO2 ini terjadi secara divisi osmosis karena perbedaan tekanan. Soal nomor 38. Untuk yang A, gambar yang A, Guru haruslah memiliki jati diri sebagai pribadi yang baik, tanggung jawab, terbuka, dan terus mau belajar untuk maju. Hal tersebut merupakan jenis kompetensi. Kita garis bawahi dalam soal 38 ini ya, tentang pribadi yang baik, tanggung jawab, dan terbuka. Biasanya pribadi yang baik, tanggung jawab, dan terbuka ini merupakan salah satu ciri kepribadian seseorang. Jadi jelas ya, jawabannya adalah yang C, kompetensi kepribadian. yang ada di alveolus itu memiliki tekanan pasial lebih tinggi daripada yang ada di pembuluh darah, sehingga oksigen Nomor 39, 39 maaf. Proses penyerapan informasi baru ke dalam informasi yang telah ada di dalam skemata atau struktur kognitif anak adalah A, equilibrium, artinya keseimbangan, berarti bukan. Kemudian yang B, akomodasi, artinya sesuatu yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan, juga bukan. Yang C, adaptasi, artinya penyesuaian, bukan. Yang C, asimilasi, memahami, menerima suatu informasi. Nah, ini jawabannya. Kemudian yang E, ebrasi, adalah pengikisan pantai, juga kurang tepat. Jawabannya yang tepat adalah D, asimilasi. Lanjut nomor 40. Berikut yang pemahaman paling mendekati konsep perkembangan sosial adalah A,
Kesediaan seseorang untuk memberi sesuatu kepada orang atau bergotong royong paling mendekati konsep perkembangan sosial. Ya. Antara interaksi antara satu dengan yang lainnya, ya. Ini bergotong royong, oke, masuk. Kemudian yang B, kesediaan anak untuk berubah menjadi lebih baik lagi, bukan. Kemudian C, kemampuan anak untuk memberikan saran kepada temannya yang minder. Nah, ini bisa, tapi kita simpan dulu. Kemudian yang D, kemampuan anak berperilaku sesuai dengan tuntutan masyarakat, bukan. Yang E, kemampuan anak untuk menghafal nama-nama tokoh. Ada dua kemungkinan, A dan C. Antara A dan C, yang paling tepat, yang paling mendekati konsep perkembangan sosial adalah yang A, kesediaan seseorang untuk memberi sesuatu kepada orang lain atau bergotong royong, ya. Dia bersedia membantu orang lain dan dia juga berinteraksi dengan orang lain dengan cara bergotong royong. Yang paling kuat yang A. Kemudian nomor 41, daripada tekanan oksigen di jaringan. Karakteristik perkembangan motorik kasar anak usia 5-6 tahun adalah A, melompat dengan kedua kaki sekaligus di atas bak atau hamparan pasir. Motorik kasar ini termasuk. Kemudian B, melompat-lompat dengan kaki bergantian. Kita simpan. Kemudian C, melompat dengan satu kaki, juga motorik kasar. Yang D, melompat dengan dua kaki, juga motorik kasar. Kemudian yang E, melompat parit. Dari option A sampai E, nah, ini yang lebih dominan adalah yang E, melompati parit. Oksigen sudah berpindah ke jaringan. Jaringannya yang A. Nomor 42. Kalau jaringan itu yang diambil kan yang berpindah itu permainan peran yang di dalamnya guru mempersiapkan skenario disebut role play. B, sosiodrama. C, drama bebas. D, drama terpimpin. E, drama individual, ya. Permainan peran yang di dalamnya guru mempersiapkan skenario. D, kenapa D, drama terpimpin? Karena di dalam drama terpimpin otomatis sebelum pementasan drama tersebut sudah dipersiapkan secara matang skenarionya. Jadi D, drama terpimpin. Nah, manakah yang benar? 43. Untuk mendukung suatu Pemanfaatan jauh itu harus berbagai sumber belajar dalam pembelajaran anak PAUD atau TK. Berbagai manfaat, memiliki berbagai manfaat antara lain A, kegiatan belajar anak menjadi kurang menarik, bukan termasuk manfaatnya. Kemudian yang B, kegiatan belajar anak tidak menyenangkan, juga bukan manfaatnya. Kemudian C, motivasi anak semakin meningkat. Nah, ini manfaat dari pembelajaran PAUD. Jika sukses, maka motivasi anak semakin meningkat, belajarnya juga semakin meningkat. Kita simpan. Kemudian D, pengetahuan anak tidak bertambah, bukan ya, karena tidak bertambah. Kemudian yang E, anak menjadi tidak bersemangat, jelas bukan. Ya, ini jawabannya E, ya. Motivasi anak semakin meningkat. Nomor 2, terdapat lapisan palisad yang banyak mengandung klorofil.
Nomor 44, salah satu komponen bahasa yang menekankan pada penggunaan bahasa dalam konteks komunikatif adalah A. Sintaksis. Sintaksis di sini mempunyai arti membuat kalimat. Kemudian B. Pragmatik. Pragmatik artinya bahasa yang digunakan untuk komunikasi. Kemudian morfologi artinya bentuk bunyi atau kata, semantik artinya makna bahasa, kemudian fonologi bunyi bahasa. Ya, jadi jawabannya adalah yang B, pragmatik, bahasa yang digunakan untuk komunikasi. Dilihat dari soalnya, ya, bahasa komponen bahasa yang menekankan pada penggunaan bahasa dalam konteks komunikatif. Jadi jelas yang B, pragmatik. Kalau lokalis itu untuk batang, pembentukan batang. Kalau atokalis itu Herman untuk pembentukan. Soal nomor 45. Pasangannya yang benar itu yang mana? Bagaimana cara anak memperoleh bahasa ketika usia kurang dari 1 tahun? Kurang dari 1 tahun. 4 dan 8. Biasanya anak ketika berusia kurang dari 1 tahun itu dia memperoleh bahasa dengan cara kayak bergumam dan mengoceh-ngoceh gitu loh, bermain bunyi. Karena dia kan belum bisa berbicara secara lancar ketika usianya kurang dari 1 tahun. Yang C ya jawabannya. Namun kita lihat dulu yang A, memperhatikan muka orang dewasa dan menanggapi dengan bahasa mereka. Nah, bukan. Kemudian yang B, bermain dengan bunyi mengoceh. Ya, ini tadi ya, maaf tadi yang B jawabannya. Kemudian yang C, mendengarkan orang dewasa berbicara. Dia hanya mendengarkan. Yang D, meniru ucapan orang dewasa. Ya. Bisa meniru tapi belum menunjukkan reaksinya anak tersebut. Ya. Kemudian yang E, berbicara seperti orang dewasa, tentu bukan. Yang tepat adalah yang B, bermain dengan bunyi mengoceh. Nah, jadi kalau dia sekresi kan mengeluarkan sekret, berarti dia mengeluarkan hasil kan. Nah, ini. Terus di sini ada yang berbentuk tabung dan usus. Oke, nomor 46. Tabung sama usus. Fungsi utama media dalam proses pembelajaran TOP atau TK yaitu media sangat berfungsi sekali untuk mempermudah guru dalam proses belajar mengajar agar pembelajaran itu sukses, ya, agar pembelajaran itu dapat diterima oleh anak didiknya. Ya. Kita lihat jawaban yang A, mengurangi terjadinya verbalisme dalam diri siswa. Kurang tepat. Yang B, mempercepat proses pembelajaran di dalam kelas. Ya. Mempercepat iya, tapi kita mempercepat tapi kalau tidak sesuai sasaran tidak ya. Kemudian yang C, memancing perhatian anak dalam proses pembelajaran. Nah, kita simpan. Kemudian yang D, sebagai alat bantu guru dalam mengarahkan anak belajar. Ya, ini kita simpan juga C dan D. Yang E, membantu mempermudah guru dalam melaksanakan pembelajaran. C, D, dan E. Nah, yang paling tepat, fungsi media dalam proses pembelajaran adalah ya tadi, seperti pengertian fungsi media tadi, untuk mempermudah guru dalam melaksanakan pembelajaran. Oke. Siapakah tempat hubungannya itu? Yang tempat hubungannya. Kemudian nomor 47, salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik motorik adalah mekanisme perambatan ya. Untuk mekanisme perambatan. Fisik motorik ini identik dengan melalui akson. bentuk tubuh, sedangkan motoriknya kaitannya dengan kecerdasan anak. Langsung saja jawabannya adalah yang D, sifat dasar genetik termasuk bentuk tubuh dan kecerdasan anak. Kalau yang sinapsis itu karena pengaruh atau peran dari neurotransmitter. Cairan kimia yang mampu menghantarkan rangsangan.
Kemudian yang nomor 48, berikut ini adalah contoh perkembangan individu yang terkait dengan budaya adalah A. Anak mampu menggunakan egrang. Egrang ini berkaitan dengan budaya nggih, Bu. Jadi jelas jawabannya yang A, egrang. Yang B, anak memegang pensil, bukan. Anak berjalan di atas titian secara seimbang, juga bukan. Maksudnya bukan yang berkaitan dengan budaya, titian. Kemudian yang D, anak bisa mengoperasikan handphone. Nah, ini budaya yang modern. Kemudian yang E, anak mampu berbicara dengan bahasa yang halus. Bukan. Jadi yang A jawabannya, anak mampu menggunakan egrang. Terus yang S ini adalah lamela. Yang B itu adalah lamela silcovertebra. Kemudian soal nomor 49, alat permainan edukatif untuk anak PAUD atau TK dapat didefinisikan sebagai permainan edukatif berkaitan dengan perkembangan proses belajar anak. A. Alat permainan yang dirancang khusus untuk meningkatkan aspek perkembangan anak PAUD atau TK. Ini edukatif sekali nggih, karena dirancang khusus untuk meningkatkan aspek-aspek perkembangan anak PAUD atau TK. B. Semua alat yang digunakan anak PAUD atau TK untuk memenuhi kebutuhan naluri mainnya. Bukan. Kemudian C, alat permainan yang sengaja dirancang untuk kebutuhan pendidikan. D, alat permainan yang populer di kalangan anak PAUD dan TK. Populer saja. Kemudian yang E, permainan yang dibuat oleh anak PAUD atau TK. Berarti yang membuat anak PAUD atau TK. A ya, yang dirancang khusus untuk meningkatkan aspek-aspek perkembangan anak PAUD atau TK. Kemudian soal yang terakhir nomor 50, anak-anak menggunakan emosi untuk menginformasikan kepada orang lain tentang perasaan dan kebutuhan mereka, termasuk dalam fungsi kata kunci dari soal nomor 50 ini adalah menggunakan emosi untuk menginformasikan. Berarti emosi digunakan untuk menginformasikan kepada orang lain tentang perasaan anak tersebut. Jadi jelas jawabannya adalah yang E, sebagai komunikasi. Jadi jawaban yang benar itu adalah yang B. Ruang antar paru-paru dengan pleura terdapat saluran lipid. Soal nomor 24. Untuk yang soal nomor 25 kita ke sistem respirasi. Respirasi itu berarti ini kan masuk respirasi ada dua, respirasi aerob yang membutuhkan oksigen. Oke, kita lanjut pertanyaan yang kemarin belum dibahas. Nah, perbedaan yang mendasar antara respirasi aerob dengan respirasi anaerob itu di sini ada tabel pembedaannya. Jadi kalau yang berdasarkan oksigen dan gas oksigennya ya, kalau aerob itu karbon dioksida dilepaskan, sedangkan oksigen diserap, makanya dia membutuhkan oksigen. Ya. Kemarin sampai nomor 15 ya, kalau nggak salah. Kita lanjutkan untuk nomor 16. Contoh penerapan teori behavioristik yang dapat dilakukan oleh guru dalam praktek pembelajaran adalah teori behavioristik ini berkaitan tentang
dari pengalaman. Jawabannya adalah yang D, memberikan kegiatan yang merangsang keingintahuan peserta didik dan membantu mereka mengekspresikan gagasannya. Lanjut, guru haruslah memiliki jati diri sebagai pribadi yang baik, tanggung jawab, terbuka, dan terus mau belajar. Nah, ini tadi sama ya soalnya. Jawabannya kompetensi kepribadian. Terus untuk anaerobnya, fermentasi, pernafasan, intravaskular. Kemudian, anak yang sudah mulai dapat membedakan antara fantasi dan kenyataan yang sebenarnya berada dalam rentang usia 5-6 tahun, karena usia 5-6 tahun ini usianya sudah matang, sudah lebih matang daripada usia 0-4 tahun. Jadi untuk yang membedakan atau hal yang mendasar. Lanjut, anak memiliki keinginan dan semangat belajar yang tinggi, bergairah dengan memanfaatkan berbagai sumber belajar. Hal tersebut menunjukkan bahwa sumber belajar bermanfaat untuk siapa? Bermanfaat untuk tentunya untuk menambah wawasan anak ya, atau siswa PAUD tersebut. Jawabannya adalah yang D, memperluas wawasan anak. Kemudian lanjut, di antara bentuk soal berikut, mana yang paling menguntungkan untuk mengukur sasaran yang meminta siswa mengingat informasi, tidak hanya mengenalinya. Yang paling diingat oleh siswa PAUD atau TK itu adalah pernyataan yang benar dan salah. Itu akan membekas di ingatan anak-anak. Kemudian soal berikutnya, pentingnya media pembelajaran di TK atau PAUD terutama dilandasi oleh media pembelajaran di TK harus dimulai dari benda-benda yang konkret, yang benar-benar ada, sehingga media tersebut sangat membantu anak dalam proses pembelajaran di usianya tersebut. Ya. Karena anak usia PAUD ini termasuk pembelajaran tahap awal, jadi medianya menyesuaikan dengan usianya tersebut. Jawabannya adalah yang B, perkembangan anak yang berada pada masa konkret. Oke, lanjut. Manakah kegiatan yang paling mungkin dilakukan oleh guru pada saat ia ingin mengenalkan binatang kepada anak-anaknya? Tentunya ya, ini yang aman untuk pembelajaran di kelas sesuai dengan usia anak PAUD atau TK. Ini adalah jawabannya yang B, menampilkan berbagai macam binatang melalui gambar. Ini tidak banyak mengandung resiko untuk anak-anak PAUD. Kalau kita mengundang pawang, ular ataupun binatang-binatang yang sekiranya berbahaya untuk usianya mereka, itu juga tidak didukung ya dalam proses pembelajaran. Saya lanjutkan untuk yang nomor 26 gue. Lanjut, anak-anak yang menggunakan emosi. Ada pertanyaan mungkin dari Bu Vivi atau dari Bu Faridatul mungkin, monggo. Anak-anak yang menggunakan emosi Kalau belum ada, lanjut Bu Vivi. Menginformasikan orang lain tentang sebagai emosi sebagai komunikasi. Ini tadi sama ya soalnya. Sekarang belum. Komunikasi yang B. Kemudian
Untuk yang Berikut kedua, ini adalah contoh sumber belajar yang dapat memberikan informasi yang akurat dan terbaru, kecuali A. saya lanjutkan Majalah untuk anak, selanjutnya ya Bung ya. masuk. Kemudian yang B. Buku bacaan, juga iya masuk. Yang C. Narasumber, mendatangkan narasumber ketika pembelajaran, juga masuk. Kemudian model pembelajaran, iya. Dan E. Cerita rakyat. Ya, ini yang tidak. Dilanjut dulu Bu Filsi. Nah, ini yang kecuali cerita rakyat. Ada yang tanya, maka Oke. soal yang nomor 26 itu tentang metabolisme. Soal yang terakhir, apabila tuntutan dari luar berlawanan dengan keinginan, maka seorang anak mengalami emosi. Nah, tentunya ketika keinginan itu tidak sesuai dengan kenyataan, nah, emosi pertama yang diluapkan oleh anak itu adalah emosi marah. Yang C, jawabannya yang C. Di F5 Bu, satu layar penuh Bu, supaya tulisannya bisa terlihat lebih besar. Oke. Sudah? Monggo dilanjut. Ketika aktivitas tubuh meningkat, Ya. Terima kasih Bu Mentor, kebutuhan akan Bu Ah yang oksigen itu juga sudah menjelaskan mengenai jawaban-jawaban dan juga persoalan yang kemarin keluar dalam simulasi. Monggo untuk teman-teman yang hadir dan mengikuti pendampingan TK hari kedua ini, jika ada pertanyaan silakan pergunakan menu raise hand. Nanti akan kami berikan waktu untuk berbicara. Pada saat kita lari kan otomatis kerja meningkat. Kita ngos-ngosan. Untuk teman-teman Dan kan kita membutuhkan oksigen yang lebih banyak. Maka kebutuhan energi pun akan lebih banyak karena kita butuh apa ya, energi pada saat berlari kan butuh energi lebih banyak. Biasanya diikuti dengan denyut jantung yang meningkat lebih. untuk teman-teman, jika ada yang ingin dibahas atau ditanyakan atau sharing, silakan pergunakan menu raise hand untuk kami berikan waktu berbicara. Untuk nomor 27 ini tentang hereditas atau pewarisan sifat. Seorang wanita karier berarti pembawa sifat hemofili. Dia menikah dengan seorang laki-laki normal. Pernyataan berikut yang tidak mungkin terjadi. Monggo lo, mumpung ada pemateri. Yang kita tahu bahwa Ya, silahkan. penyakit hemofili Di sini kita belajar bersama ya. yang terkait Semoga pembahasan soal tadi bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. X kecil B karena H resesif itu terdapat pada kromosom X. Mungkin saya materi Bu manfaat untuk materi bisa di share di Kenapa? Karena dia biasanya kalau X kecil itu nanti letal atau meninggal. Nah, dari persilangan di sini, seorang wanita hemofili karier menikah dengan laki-laki normal. XH besar, XH kecil menikah dengan XH besar Y. Kan yang hemofili itu kalau ada HB2-nya. Nah, kalau misalnya ketemu gametnya yaitu XH besar dan XH kecil untuk yang hemofili, terus untuk yang laki-laki normal itu XH besar Y. Hasil keturunannya adalah XH besar, XH besar, berarti di sini adalah perempuan normal. tidak rentannya kelihatannya ini. Itu adalah laki-laki Sepertinya masih malu-malu, Pak. XH besar, XH kecil itu adalah perempuan. Monggo, kami persilahkan pergunakan menu raise hand untuk kemudian nanti kami berikan waktu untuk berkomentar ataupun memberikan masukan. Jadi nanti pembahasannya bisa dua arah. Yang
Jika ada hal yang ingin disampaikan atau apa, monggo silakan. Nanti kami berikan waktu untuk jenengan. Nah, Apa itu? di sini saya salah penulisan ininya optionnya. Jadi pernyataan IBB ini yang tidak mungkin terjadi. Berarti yang tidak mungkin. Kalau wanita normal 50 ini, wanita karir hemofili 25%. Ini kan mungkin. Karena ada hasilnya adalah perempuan. Belum ada yang raisen, Bu. Mungkin Yang tidak mungkin itu adalah wanita. mungkin malah menunggu materinya jenengan bisa itu. Jadi yang karirnya dihilangkan. Oke, nunggu materi jenengan Bu. Nanti biar minta tolong kalau Bu Marfuan nanti ada materi biar di share nanti di grup TK. Karena kalau misalnya hemofili Kita share bareng, kemudian jika ada evaluasi kita bahas bareng-bareng juga ya, karena di sini kita juga Oke.